Halo, shalom semua teman-teman Fata. Udah lama nggak jumpa lagi dari Fata Talk nih. Kabarnya gimana nih? Semoga baik-baik aja ya. Dan kalaupun kurang baik, jangan patah semangat. Tetap berdoa agar selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, kali ini kita kembali lagi di Fata Talk episode 2. Tentunya dengan pembahasan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kalau Fata Talk sebelumnya, tema kita Super Team, not Superman. Teman-teman udah pada dengerin belum? Kalau belum, coba dengerin deh. Pastinya seru dan ada berkat yang dapat kita peroleh. Untuk episode kali ini, kita dengerin pembahasan yang cukup menarik dengan judul Insecure to Bersyukur. Bahasan yang menarik bukan? Nah, seringkali kita mengalami rasa insecure nih. Kita membandingkan diri dengan orang lain. Bahkan, insecure dalam diri kita itu bisa menghambat kita untuk meningkatkan value dan dalam mencapai goals. Perasaan insecure itu membuat kita jadi takut untuk melakukan sesuatu gitu ya. Kita merasa kurang dan jadi nggak percaya diri, bahkan membuat kita tidak percaya kepada orang lain. Nah, dari yang aku sebutkan barusan, udah kelihatan nih, kalau insecure itu banyak ngasih kita efek negatif. Terus, kita mesti apa ya biar nggak insecure lagi? Sebelum bahasan kita semakin panjang, sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu nih. Karena tak kenal maka tak sayang. Walaupun udah kenal, tapi tak disayang. Perkenalkan, aku Gaby dari Efrata 2020. Nah, sekarang udah pada siap. Bahasan seputar perasaan insecure itu akan kita bahas dengan narasumber kita kali ini, yaitu Kak Ruth Denianti. Ngomong-ngomong, Kak Ruth ini adalah sosok kakak yang hebat nih teman-teman. Kak Ruth ini aktif terlibat dalam pelayanan. Di tengah-tengah kesibukan dia masih terus melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi orang di sekelilingnya. Kali ini kita akan sharing-sharing bagaimana cara mengubah rasa insecure itu menjadi bersyukur, sehingga kita bisa merasa level kehidupan kita menjadi lebih tinggi. Shalom Kak Ruth. Halo, selamat malam. Gimana nih Kak kabarnya? Baik-baik. Kalian gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat Kak. Senang sekali bisa melayani anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa. Terima kasih kesempatannya ya. Iya Kak, sama-sama. Nah Kak, seperti pepatah yang mengatakan tadi ya Kak, di awal saya bilang tak kenal maka tak sayang. Mungkin kakak bisa sekalian memperkenalkan diri dulu nih Kak, biar teman-teman juga bisa semakin sayang dan kenal Kak. Halo semuanya, nama saya Ruth. Kebanyakan tuh kalau orang belum kenal mikirnya, apalagi kalau chat WA biasanya mikirnya saya cowok. Karena nama Ruth-nya berbeda, tidak seperti di Alkitab atau nama-nama kebanyakan. Tapi saya perempuan tulen asli. Nama saya Ruth, saya tinggal di Malang, usia saya 30-an tahun. Sekarang saya pelayanan dan kerja di salah satu yayasan dan di bawah naungan Gereja Kalam Kudus. Sebelumnya juga saya kenal Christina, dulu menjadi anak binaan di tempat saya pelayanan juga. Jadi sejak lulus SMA saya sudah bekerjanya di dunia pelayanan. Itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, salam kenal Kak Ruth. Semoga semakin kenal ya ke depannya nanti. Amin. Oke, sesuai tema kita kali ini Kak, mengenai rasa insecure atau bersyukur. Jadi aku mau nanya nih soal rasa insecure ke kakak. Menurut kakak, adanya perasaan insecure dalam diri kita itu apakah suatu hal yang wajar? Kalau misalnya wajar itu cara ngatasinya gimana kalau dari kakak? Sebenarnya insecure itu artinya nggak aman ya, merasa tidak aman. Ada satu keraguan yang membuat kita jadi nggak pede untuk entah itu melakukan sesuatu atau itu menampilkan sesuatu dari diri kita sendiri. Kalau dibilang wajar, bagi sebagian orang sih itu normal terjadi. Bahkan kita juga mungkin ngalami, saya juga ngalami. Normal dalam artian kita kan selalu punya ketakutan tersendiri untuk bisa memulai sesuatu, untuk melakukan sesuatu di awalnya. Jadi insecure wajar bagi sebagian orang. Tapi kalau dilihat lebih dalam, sebenarnya
insecure itu lebih ke arah negatif. Jadi seperti ketakutan yang terus-menerus, keraguan yang terus-menerus, bahkan bisa menjadi gangguan atau seperti penyakit non fisik. Jadi mau melakukan sesuatu atau melakukan ketemu orang atau apa, itu selalu punya ketakutan atau kekhawatiran sendiri. Itu insecure sih kalau menurut saya ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang wajar, tergantung bagaimana kita menilai atau mengartikan insecure itu sendiri sih. Itu menurut saya. Oke Kak, jadi menurut Kak Ruth sebenarnya insecure itu wajar. Terus kalau menurut Kakak nih, apa penyebab utama yang membuat kita manusia tuh seringkali merasa tidak layak dan tidak pantas atau insecure itu? Kalau penyebabnya pasti masing-masing orang kan insecure-nya beda-beda dalam hal apa gitu ya. Kalau penyebab secara spesifik pasti setiap orang beda-beda. Tapi secara umum kalau saya lihat sebenarnya orang itu insecure karena dia tidak mampu mengenali dirinya sendiri. Jadi saya ini siapa diri saya dan saya punya apa di dalam diri saya tidak dipahami dengan baik. Jadi selalu merasa nggak aman dimanapun dia berada gitu, atau di tempat atau situasi yang baru. Jadi kalau misalkan dia itu sebenarnya mengenali, oh saya ini orang yang seperti ini, oh saya kalau masuk lingkungan baru saya ngerasanya begini. Ketika kita mengenali itu sebenarnya secara alami kita punya cara tersendiri, punya trik sendiri untuk bisa ngatasin itu kan. Jadi kalau misalkan penyebab spesifik masing-masing orang beda-beda. Bisa jadi karena ada trauma, jadi dia merasa insecure. Tapi ada juga yang mungkin hanya sekedar karena melakukan itu suatu hal yang pertama kali dilakukan, akhirnya merasa gugup, jadi merasa insecure di awal. Tapi selanjutnya dia biasa aja. Jadi kalau misalkan penyebab secara umum, kalau saya amati sebenarnya ya orang itu tidak mengenali dirinya dengan benar sih, dan tidak mengerti betapa berharganya nilai dirinya sendiri gitu. Jadi merasa nggak aman. Itu menurut saya. Oke, menarik nih Kak. Aku ngambil kata-kata yang kurang mengenali diri gitu ya. Kalau manusia kurang mengenali diri itu bisa buat mereka kayak jadi insecure gitu. Menurut Kakak sendiri, apa hal atau langkah-langkah yang harus dilakukan buat aku dan teman-teman yang dengerin ini supaya kita bisa lebih mengenali diri kita? Ya, saat ini kalau untuk mengenali diri, alat ukurnya bisa banyak. Yang pertama, kita bisa pakai tes yang formal, ada institusi-institusi yang bisa menyediakan alat tes sehingga itu bisa membongkar potensi saya di mana, kekurangan saya di mana, kelebihan saya di mana. Kemudian yang kedua, bisa juga ada afirmasi dari teman sendiri, dari keluarga sendiri, dari sahabat kita sendiri. Biasanya kan kalau kita ngobrol atau kita kenal sama orang, sama temen, lama-kelamaan kita, oh dia ini orangnya seperti ini ya gitu. Jadi bukan hanya secara formal kita tes diri kita, tapi kita bisa lewat orang lain. Kita juga bisa tanya langsung, menurut kamu kelebihan saya apa ya? Kekurangan saya di mana ya? Jadi ada satu gambaran utuh dari diri saya sendiri, dari orang lain, kemudian ada mungkin pihak ketiga kayak misalkan pakai tes gitu, jadi lebih solid hasilnya. Oh, saya ternyata orangnya seperti ini ya gitu. Potensi saya di sini, kekurangan saya di sini. Jadi kita bisa mengenali diri kita jauh lebih baik ketika ada alat-alat seperti itu. Itu secara teori. Kemudian kita juga bisa mengenali diri kita melalui firman Tuhan gitu. Jadi bukan hanya sekedar omongan orang, bukan hanya sekedar pihak lain atau tes-tes yang saat ini banyak sekali dan bisa diakses dimanapun secara online ataupun offline. Kita juga bisa mengenali diri kita lewat firman Tuhan.
Jadi hubungan yang baik dengan Tuhan itu akan melatih kita untuk tahu siapa diri kita sebenarnya. Jadi bukan hanya soal kelebihan dan kekurangan, tapi nilai-nilai yang penting dari firman Tuhan yang mengafirmasi bahwa kita ini sosok atau pribadi seperti apa di mata Tuhan. Jadi salah satu ayatnya yang mungkin bisa jadi penguatan buat kita seperti dalam Kejadian 1 ayat 27. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ketika kita tahu bahwa kita ini diciptakan sedemikian rupa oleh Tuhan, dari semua ciptaan hanya manusia saja yang dibentuk, bukan hanya dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi manusia itu dibentuk secara khusus oleh Allah, diciptakan secara unik, secara spesial. Ketika kita tahu Tuhan saja menciptakan saya dengan cara yang sangat spesial, dengan cara yang sangat unik. Bahkan ada juga di dalam bagian lain di firman Tuhan, di Yeremia dikatakan kalau Allah itu menenun kita, dia itu memperhatikan proses bagaimana kita bertumbuh di dalam rahim seorang ibu, kemudian kita dijaga, kita dipilih, semuanya itu sebenarnya mengafirmasi bahwa diri kita ini bukan hanya sekedar punya kelebihan dan kekurangan, tapi ada satu proses yang Allah tulis di dalam kitab suci, di dalam Alkitab, untuk kita ketahui, untuk kita pelajari bersama siapa kita di hadapan Allah. Jadi pemahaman-pemahaman yang benar melalui firman Tuhan itu akan menolong kita juga, bukan hanya sekedar mengenali dari orang lain, tapi mengenali dari perkataan Allah sendiri. Oke Kak, menarik ya, semakin menarik pembahasannya. Nah, aku mau nanya lagi nih Kak, kalau menurut Kakak, ada nggak rasa insecure itu yang membuat kita hal positif? Ya meskipun banyak negatifnya, tapi ada nggak satu sisi yang buat kita tuh merasa insecure itu positif gitu? Kalau misalkan membuat kita jadi positif, sebenarnya bukan insecure-nya yang membuat kita jadi positif, tapi respon kita terhadap rasa insecure-nya. Jadi nggak ada insecure yang membawa kita jadi positif, tapi ketika kita merasa insecure, apa respon kita? Jadi nggak berhenti sampai di perasaan tidak aman. Ketika saya tahu saya punya kekurangan yang membuat saya merasa nggak aman, apa yang harus saya lakukan? Itulah yang menunjukkan respon kita akan negatif atau positif. Jadi ketika sesuatu yang membuat kita tidak aman dan kita tidak berhenti sampai di situ, dan kemudian kita berpikir kayaknya aku nggak boleh di titik ini terus nih, apa yang harus saya lakukan ke depan supaya perasaan insecure itu bisa berkurang atau bahkan bisa hilang. Jadi ketika ditanya ada nggak? Ya pasti ada bagi sebagian orang. Jadi ada orang-orang yang memilih untuk tidak berdiam diri dalam insecure-nya gitu. Tapi ada juga orang-orang yang akhirnya merasa apatis, enggak, saya nggak bisa. Dan setiap kali dikasih kesempatan, enggak, saya nggak bisa. Ya, dia akan stuck di situ. Dan perasaan insecure-nya akan ya terus ada gitu. Tapi ada beberapa orang yang memilih untuk enggak, saya nggak mau ada di posisi ini. Saya harus bisa mengatasi itu. Saya harus bisa melewati insecure ini dan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih positif dan nggak ada di titik itu lagi. Oke Kak, berarti intinya kalau sebenarnya nggak ada ya insecure yang bisa membawa kita ke hal yang positif gitu kan? Tapi responnya, jadi respon setelah insecure-nya mau apa gitu. Iya, oke Kak. Jadi teman-teman kalau yang dibilang Kak Ruth tadi, kalau rasa insecure itu nggak ada yang namanya hal yang positif, tapi responnya yang bisa buat kita jadi bisa menanggapi secara positif ataupun negatif ya. Nah, respon yang menanggapi positif ini yang mau kita cari ya. Itu kata lainnya adalah cara untuk mengendalikan ya, cara mengendalikan rasa insecure dalam diri kita. Kalau menurut Kak Ruth, cara paling ampuh ya untuk mengendalikan rasa insecure itu kira-kira apa? Nah, ini cara yang paling ampuh ini
Oke. Kalau dibilang ampuh harus dipraktekkan ya. Jadi masing-masing orang kan punya cara tersendiri ya untuk mengatasi. Tapi insecure itu kan pasti ada sesuatu penyebabnya ya, secara spesifik kalau masing-masing orang. Tapi kebanyakan pada umumnya orang itu merasa insecure karena selalu melihat posisi kekurangan kita itu lebih besar dibanding kapasitas atau kelebihan kita. Jadi orang yang selalu merasa tidak aman karena mereka kan nggak bisa melihat justru apa sih yang lebih dari diri saya atau potensi apa yang saya miliki. Jadi justru menitik beratkan pada kekurangan. Jadi kalau misalkan ditanya bagaimana cara mengendalikan, diubah pola pikirnya bahwa saya punya kapasitas yang besar, tapi tidak mengesampingkan bahwa saya juga punya kekurangan. Pasti setiap orang kan punya kekurangan ya. Jadi itu sesuatu hal yang seperti dua sisi mata uang saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi antara kelebihan dan kekurangan di masing-masing orang itu pasti ada. Tapi tidak semua orang bisa melihat potensi kelebihannya itu sesuatu yang jauh lebih besar, yang bisa membantu dia untuk tidak insecure, tapi justru dia akan selalu melihat kekurangannya. Jadi nggak bisa melihat jauh lebih positif dirinya sendiri. Nah, kelebihan dan kekurangan kita di dalam firman Tuhan itu sebenarnya Tuhan memang tahu. Bukan berarti Tuhan itu nggak ingin tersaingi oleh manusia, bukan. Tetapi dalam satu kesatuan tubuh Kristus, kita itu saling melengkapi. Jadi apa yang ada yang lebih dari Gaby itu adalah kekurangan saya dan sebaliknya. Saya juga punya kelebihan yang tidak ada di Christina dan mungkin di Imron gitu, atau anak-anak atau teman-teman kalian lain. Jadi satu orang itu punya dua sisi, kelebihan dan kekurangan. Dua-duanya saling melengkapi. Jadi seperti puzzle yang di dalam tubuh Kristus itu akan jadi indah. Saling melengkapi, saling menopang, saling menolong antara satu bagian dengan bagian yang lain. Itu adalah master plan dari Allah sendiri. Jadi Tuhan menciptakan kita dengan dua sisi, kelebihan dan kekurangan, bukan untuk selalu melihat kekurangan dan kekurangan kita, tapi supaya antar manusia, antar anak Tuhan, antar anggota di dalam tubuh Kristus itu saling melengkapi. Jadi saat kita melayani teman-teman sekarang pelayanan di PMK, ada hal-hal yang Christina tidak bisa, tapi Gaby bisa. Itulah keindahan di dalam pelayanan di dalam tubuh Kristus. Jadi ada satu tujuannya, Tuhan kasih kekurangan dan kelebihan. Bukan supaya manusia terus meratapi kekurangannya, tetapi apa yang kamu kurang, kamu cari dalam diri temanmu. Mungkin temanmu bisa bantu untuk menutupi kekurangan itu. Dan sebaliknya, apa yang lebih dari kamu, apa yang bisa kamu berikan buat orang lain. Gitu. Oke Kak, jadi yang aku tanggap itu kalau misalnya cara terbaik mengendalikannya adalah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari dalam diri kita yang kita punya. Kalau aku pribadi Kak, seringkali kayak aku tahu nih kekurangan aku gitu. Tapi seringkali juga aku nggak terima kalau kekurangan aku tuh ternyata terlalu banyak daripada yang aku bisa gitu. Kenapa lebih banyak kekurangannya dari kelebihannya gitu. Jadi itu seolah-olah seringkali membuat mindsetku, memanipulasi pikiranku untuk terus merasa insecure dan merasa kurang gitu. Kalau menurut kakak, hal-hal yang kayak gitu tuh cara mengatasinya itu gimana? Berarti ngerasa lebih banyak ya porsinya ya. Kita juga perlu tahu dalam firman Tuhan bahwa satu orang itu ada yang dikasih talentanya hanya satu, ada yang talentanya 5. Kalau di dalam firman Tuhan kan 1, 2, dan 5. Tapi ketika kita melihat kembali dalam diri kita, ada mungkin kalian bisa melihat di dalam anggota-anggota PMK ini kayaknya ada anak yang nggak punya kekurangan, rasanya semua dia bisa.
Misalkan dia bisa memimpin pujian atau WL, dia bisa singer, bisa alat musik, berbagai macam alat musik, dia bisa ramah sama orang, dia juga bisa dipercaya jadi bendahara, terus banyak hal yang dia bisa. Kayaknya kita tidak menemukan kekurangan sama sekali. Tapi ada juga orang-orang yang hanya diberi satu. Yang pasti nggak ada orang yang nggak punya kelebihan. Maksudnya pasti orang tuh punya kelebihan, meski itu hanya satu. Jadi apa yang satu itu dikembangkan nggak? Gitu. Ataukah dikubur? Apakah firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengubur meski hanya satu? Bagi Tuhan bukan jumlahnya dari talenta yang diberikan atau kelebihan yang diberikan, tapi bagaimana kita menyikapi satu itu supaya bisa jadi kemuliaan buat Tuhan. Jadi misalkan nih ya, orang tuh melihat kelebihan kita itu hal-hal yang bisa dilihat orang. Tapi ada juga orang-orang yang punya kelebihan di hal-hal lain yang tidak terlihat. Contohnya, menggambar sesuatu atau mendesain sesuatu. Atau dia bisa jadi seperti seorang I.O. yang mengatur, yang sebenarnya dia bisa, tapi dia terlalu takut untuk memulai. Sebenarnya setiap orang pasti punya kelebihan. Jadi yang perlu dilakukan, ya temukan at least satu itu. Dan yang satu itu yang akan jadi kekuatan saya. Dan firman Tuhan mengatakan barang siapa setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Jadi ketika satu itu kita punya sikap yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, kita kita kelola dengan baik, bukan tidak mungkin Tuhan akan tambahkan lagi. Jadi sebenarnya tergantung bagaimana kita menyikapi itu. Tapi kalau kita hanya bisa melihat kekurangan saja dari diri kita perlu evaluasi nih. Bagaimana ya cara saya menemukan? Tadi kan Aru juga udah sampaikan bagaimana caranya, bisa pakai cara tes, bisa pakai teman atau kakak pembina di gereja, di PMK, atau orang-orang yang dianggap jauh lebih dewasa secara imannya untuk bisa menolong kita menemukan yang satu itu. Itu sih. Jadi jangan berfokus sama yang nggak ada, tapi yang ada. Oke, jadi bagaimana kita menyikapi kelebihan ya, Kak? Itu kalimat yang sederhana tapi cukup dalam untuk direnungkan buat aku dan teman-teman yang dengerin podcast kali ini. Terus Kak, aku mau tanya lagi nih. Gimana cara kita nih untuk meyakinkan diri supaya menghilangkan rasa insecure itu dengan diri kita sendiri gitu. Jadi nantinya kita selalu bersyukur buat melakukan segala sesuatu. Jadi kayak misalnya ngelakuin ini, oke aku bisa, ngelakuin ini, oke aku bisa, kayak gitu. Oke, cara meyakinkan yang pertama baca Alkitab. Maksudnya gini ya, kenapa harus baca Alkitab? Teman-teman, kita ini diciptakan Tuhan itu luar biasa. Nilainya luar biasa, caranya juga luar biasa. Jadi setiap kita ini adalah orang-orang yang dibentuk Tuhan dengan cara yang hebat. Hati-hati sekali, bahkan kalau kita merenungi semua yang ada pada diri kita secara fisik, kita nggak akan bisa berhenti untuk berkata Tuhan itu luar biasa. Menciptakan dari ujung rambut sampai ujung kaki, dengan segala setiap bagian yang sangat rumit dan semuanya bekerja seperti mesin yang sangat complicated gitu kalau di perusahaan tubuh kita. Kalau rusak pun tidak ada gantinya. Jadi bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita bahwa kita adalah pribadi yang luar biasa? Kembali caranya ya pertama kembali lagi kepada firman Tuhan. Ada begitu banyak ayat di dalam firman Tuhan yang akan menolong kita untuk bisa meyakinkan diri kita bahwa kita ini hebat. Tadi yang pertama Kak Ru sudah sebutkan dari Kejadian 1 ayat 27. Itu tentang kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi
kepribadian Allah itu ada dalam diri kita. Kita punya kehendak bebas, kita punya kekuasaan untuk bisa mengelola sesuatu gitu ya. Kita punya banyak hal yang Allah bisa lakukan, kita bisa lakukan. Jadi kita seperti diberikan kapasitas seperti gitu ya. Saya tidak bilang kita seperti Allah gitu ya. Kita diberikan kapasitas, tapi ada tujuannya. Jadi tidak berhenti sampai di situ. Jadi dari bagaimana kita diciptakan, Allah mau supaya kita mengelola bumi. Jadi kapasitas yang besar itu diberikan karena ada satu tujuan besar yang Tuhan ingin kita kerjakan di bumi ini. Kemudian ada juga ayat-ayat yang mengatakan bahwa kita ini ditenun, ya. Teman-teman mungkin juga sudah tahu bagaimana orang tuh menenun. Ada begitu banyak video atau gambar-gambar dalam internet tentang seorang penenun itu yang sangat hati-hati, karena kalau salah tenun tuh bentuknya udah beda. Jadi Allah tidak memakai kata mencetak seorang manusia gitu, tapi Allah pakai kata menenun yang artinya setiap detail dalam tubuh kita ini Tuhan perhatikan dengan seksama. Jadi luar biasa itu proses penciptaan kita. Kemudian ada juga ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa engkau ini berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, semuanya itu menolong kita untuk bisa mengenali, meyakinkan sebenarnya bahwa kita ini luar biasa. Jadi yang pertama yang perlu dilakukan ya kembali ke dalam firman Tuhan. Gitu. Oke Kak, aku setuju sih sama kata Kak yang kita harus kembali kepada Tuhan ya, kembali kepada firman dan Alkitab gitu. Ada banyak hal juga dalam hidup kita itu yang untuk direnungi agar menjauhkan kita dari rasa insecure gitu ya. Nah, jadi Kak, sesuai dengan studi kasus yang Kakak bilang tadi, nah banyak kan manusia yang rasa insecure itu salah satunya karena membandingkan diri dengan dunia ya. Yeah. Jadi mereka terlalu lelah, terlalu dalam gitu untuk membandingkan dirinya kepada dunia. Menurut Kakak hal-hal yang kayak gitu tuh kira-kira perlu atau enggak sih? Membandingkan diri sama orang lain ya? Enggak cuma orang lain sih Kak, kayak tentang dunia gitu, kayak ya terlalu mengikuti kehidupan yang ada di dunia gitu, terlalu terbawa sama terus kehidupan yang sebenarnya nggak perlu gitu, tapi kita terlalu ambil pusing, terlalu ambil ribet sama hal-hal itu gitu, jadi jatuhnya kayak merasa nggak berharga, merasa nggak bersyukur kayak gitu. Oh berarti secara umum ya, maksudnya bisa nggak ngasih contoh kayak gimana misalkan? Oke, misalnya kayak gini Kak, karena kita tuh nggak mampu untuk mengikuti teman-teman kita yang gaya hidupnya agak gimana gitu, agak mewah gitu. Tapi kita mau mengikuti kehidupan mereka yang mengikuti dunia kayak gitu. Jadi kan seringkali kita merasa insecure karena kita nggak bisa mengikuti mereka kayak gitu. Oke, ini mirip sama cerita saya nih. Saya cerita pengalaman saya ya, biar lebih gampang. Saya itu dilahirkan di keluarga yang sederhana. Bapak saya cuma tukang becak. Ibu saya itu buruh cuci. Nah, sejak kecil kami hidup sederhana. Kemudian SMP saya sekolah di salah satu sekolah, pada zaman itu ya ada sekolah unggulan. Kalau sekarang nggak ada. Jadi SMP, SMA unggulan. Puji Tuhan masuk di SMP dan SMA unggulan. Tapi di sekolah itu banyak sekali teman-teman saya yang kalau sekarang saya bilang status sosialnya tinggi. Jadi orang-orang berduit gitu ya. Teman-teman saya banyak yang seperti itu. Nah, sejak kecil saya tidak dibiasakan manja, kemudian
namanya ini hidup dengan apa yang saya butuh, bukan saya inginkan ya, yang saya butuhkan aja kadang nggak ada. Jadi mungkin ada teman-teman di sini yang juga merasakan pengalaman seperti saya. Jadi zaman saya SMP itu sepatu sekolah itu kalau bisa 3 tahun nggak ganti, saking nggak bisanya. Jadi kalau misalkan sepatu itu mulai apa namanya agak berlubang gitu ya, itu dijahit. Pokoknya kalau benar-benar sudah tidak bisa dijahit, soalnya mungkin sudah sangat tipis, baru ganti sepatu. Dan itu berlanjut sampai sini. Kemudian banyak barang yang pada saat itu teman-teman saya itu bisa beli setiap semester itu pasti barang-barangnya baru. Tas baru, sepatu baru, pokoknya barang-barangnya yang dipakai pasti baru. Sedangkan saya selalu pakai barang-barang lama saya. Perasaannya gimana? Yaitu tadi nggak nyaman gitu. Pengen seperti mereka, pengen bisa kebutuhan saya itu tercukupi, bukan keinginan ya. Jangankan kebutuhan saya tidak tercukupi, apalagi keinginan gitu. Zaman sekarang anak-anak tuh udah nongkrong sana sini. Zaman saya mungkin nggak terlalu ada gaya hidup seperti itu, tapi juga ada teman-teman yang nongkrong. Jadi hidup kami pas-pasan, kayak gitu, pas-pasan. Terus saya banyak sekali bertanya kepada Tuhan, kenapa harus saya yang hidupnya begini? Kemudian kenapa saya tidak dilahirkan di keluarga yang kaya? Atau minimal enggak harus kaya banget sih, yang penting cukup lah untuk kebutuhan kami. Kemudian kenapa kami begitu miskin? Dan mungkin untuk informasi ya, saya tuh 2 bersaudara. Kalau zaman dulu kalian lihat saya dan adik saya, itu kami kayak bukan saudara kandung. Kami ini seperti orang yang jauh berbeda, padahal saudara kandung. Dan saya akui adik saya itu cantik secara fisik. Sedangkan saya tuh banyak dibully juga di keluarga saya karena beda. Adik saya tuh kulitnya putih, saya ini sawo matang. Saya hidungnya tidak mancung, adik saya mancung. Rambut saya keriting, adik saya lurus. Jadi benar-benar beda saya dan adik saya. Jadi sering dapat bully juga. Jadi perlakuan itu yang saya terima dari saya kecil sampai saya remaja, SMA, itu membuat saya banyak sekali bertanya kepada Tuhan. Kenapa harus saya? Mungkin juga ini sering kalian tanyakan juga, kenapa harus saya yang mengalami ini? Gitu. Dalam proses pencarian jati diri anak-anak remaja, hal-hal seperti ini nih, jadinya membuat selalu nggak nyaman, nggak aman, atau sekarang istilahnya insecure itu. Terus kalau saya ditanya terus PD-nya kok bisa jadi PD? Kalau ditanya sampai hari ini pun pasti ada rasa-rasa tidak PD itu ada. Bahkan hari ini ketika waktu itu Christina hubungin, saya oke, tapi dalam hati bisa nggak ya saya melakukan itu gitu. Pasti ada sisi-sisi yang membuat saya tidak PD. Saya memang punya andil untuk bisa cari solusi bagaimana saya jadi orang yang nggak insecure lagi gitu. Tapi saya yakin usaha saya itu 100% karya Tuhan. Jadi yang saya lakukan untuk akhirnya pemikiran-pemikiran itu bisa berubah, saya nggak jadi orang yang hanya berfokus pada apa yang saya tidak punya. Yang pertama, saya bergaul dengan berbagai macam orang. Kalau saya ya, jadi puji Tuhan, Tuhan itu menempatkan saya di lingkungan yang beda-beda sejak saya lulus SMA. Jadi saya melayani di gereja, saya juga pernah melayani di penjara Lokwaru. Saya juga pernah berkunjung ke panti jompo, ke panti asuhan, ke berbagai lembaga sosial. Pernah jadi staf perlindungan anak di tempat saya melayani. Semua komunitas ini Tuhan pakai untuk mengubah, bahkan mengeluarkan. Sebenarnya kamu punya
high capacity gitu. Jadi kapasitasmu tuh besar, hanya kamu tuh selama ini tidak menemukan itu gitu. Jadi tempat di mana kita berada, kalau kita hanya stay di situ, ya kita akan melihatnya sempit. Tapi ketika saya bergaul dengan lebih banyak orang, pemikiran yang membuat saya jadi insecure, yang saya merasa orang termiskin di dunia, itu Tuhan ubah. Ada yang jauh lebih dari kamu loh gitu. Bahkan nggak bisa makan berhari-hari, atau nggak punya orang tua, anak-anak panti. Kemudian ada orang-orang jompo nih, orang jompo di salah satu panti jompo di Malang. Mereka ini ditinggalkan anaknya, nggak dikasihi. Kamu dikasihi sama orang tuamu. Kemudian ketika saya berada di Lapas Lokwaru dan sharing dengan beberapa napi, saya juga merasa hidup mereka itu jauh di bawah saya. Mereka tidak merasakan kasih dari orang tua, dari lingkungan, bahkan mereka ada yang broken gitu. Akhirnya mereka melakukan tindakan kriminal. Jadi yang pertama, saya tidak membatasi dengan siapa saya bergaul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mengubah mindset saya bahwa manusia itu nggak harus perfect. Jadi teman-teman ketika berfokus pada kekurangan kan selalu melihat imperfect-nya gitu. Selalu melihat bahwa saya ini nggak sempurna, saya nggak bisa apa-apa, saya cuman ya ini aja lah hal-hal kecil yang bisa saya lakukan. Itu diubah. Saya memang tidak perfect, tapi saya punya sesuatu yang membuat saya punya kelebihan juga gitu. Dan ketidaksempurnaan saya itu membuat saya melihat itulah penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Kalau kelebihan yang kita punya itu membuat kita menyadari bahwa Tuhan punya rencana besar melalui saya dengan kelebihan yang saya punya, kekurangan itu membuat saya menyadari bahwa saya butuh Tuhan. Jadi imperfect-nya kita itu karena Tuhan ingin bahwa kita ini selalu punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita butuh Tuhan. Jadi hal-hal itu harus diubah. Mindset kita harus diubah. Pola pikir bahwa kita nggak bisa apa-apa itu harus diubah. Saya bisa. Kalau saya tidak bisa, mungkin orang lain bisa. Berarti apa yang bisa saya lakukan? Ada orang-orang yang dalam kekurangannya dia belajar jadi bisa. Ada orang yang sudah belajar, tapi kenapa nggak bisa juga? Mungkin memang bukan itu yang dia Tuhan taruh dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, mengelola kelebihan lebih banyak dibanding fokus sama kekurangan. Jadi kalau kita bisa berhasil mengelola satu kelebihan, saya yakin Tuhan akan tambahkan kapasitas yang lebih besar buat kita. Pada saat saya beberapa tahun yang lalu, saya sharing dengan salah satu hamba Tuhan. Dia itu bisa main gitarnya bagus sekali. Tapi di gereja kami itu ada satu keyboard yang tidak ada yang main, karena nggak ada yang bisa keyboard. Terus dia cuman gini, saya percaya bahwa suatu hari saya akan bisa keyboard. Tapi bukan berarti cuman berdoa doang gitu. Jadi dia belajar dan akhirnya bisa. Dan dia bilang sama saya waktu itu, Ruth, tempat di mana Tuhan tempatkan kita, mungkin banyak hal yang kita nggak bisa. Misalkan salah satu contohnya main keyboard tadi. Tapi saat kita punya hati untuk bisa Tuhan pakai saya melalui ini gitu ya, melalui kayak main keyboard tadi. Keyboard ini nggak ada yang main. Saya mau, tapi saya nggak bisa. Tapi saya mau belajar. Dan akhirnya Tuhan memudahkan dia untuk bisa belajar keyboard. Jadi sebenarnya sederhana sekali. Tuhan itu melihat hati yang mau dan Tuhan akan perlengkapi. Jadi satu kelebihannya berbuah jauh lebih banyak dari satu kelebihan, kemudian Tuhan tambahkan lagi kelebihan yang lain. Dia bertanggung jawab dengan dua kelebihan, Tuhan akan tambahkan. Dan saya percaya orang yang setia
hanya satu kelebihannya, Tuhan tuh nggak akan stay di satu kelebihan itu. Pasti Tuhan akan tambah-tambah terus sesuai dengan rencana Tuhan. Kita mau ditempatkan di mana. Saat kita suatu hari nanti kalian akan bekerja di satu tempat, ada hal yang mungkin kita nggak bisa. Tapi ketika kita menyerahkan semua sama Tuhan, Tuhan saya nggak bisa ini. Dan kita mau belajar terus, Tuhan akan tambahkan kapasitas itu. Kita pindah ke tempat lain, Tuhan akan tambahkan lagi. Asalkan kita benar-benar setia, hatinya benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita kelola kelebihan itu dengan baik, ya pasti lama-kelamaan kekurangan kita akan tertutup dengan sendirinya. Meskipun tidak hilang, tapi akan tertutup dengan kelebihan-kelebihan yang kita punya. Jadi ada 3 poin. Yang pertama, tidak membatasi bergaul dengan siapa saja, mulai dari tukang parkir, orang-orang yang dianggap pegawai rendahan, sampai orang-orang yang punya jabatan tinggi. Jadi siapa aja bergaul, supaya kita open mind gitu. Nah, dari pergaulan yang luas itu, kita jadi open mind. Mindset kita akan berubah. Kita punya banyak pembicaraan dengan orang, kemudian kita akan tahu kelebihan kita, kekurangan kita, dan orang lain juga, oh kelebihan dia begini, kekurangan dia begini. Dan kita kelola apa yang lebih dari diri kita kelola dengan baik, berbuah buat Tuhan. Jadi itu yang dari pengalaman hidup saya, ada 3 hal itu yang saya lihat. Oke, noted ya teman-teman. Boleh dicatat nih 3 cara dari Karu tadi untuk mengatasi rasa insecure-nya ya. Bergaul dengan macam-macam orang, jangan membatasi pergaulan, terus mengubah mindset kalau manusia itu nggak harus perfect. Dan yang terakhir itu mengelola kelebihan lebih banyak dibanding fokus pada kekurangan. Keren banget Kak Arut ya cara mengatasi rasa insecure-nya. Boleh banget nih buat teman-teman dicoba diterapkan di diri masing-masing. Oke Kak, sebelum kita menutup sharing malam hari ini, aku mau tanya nih buat Kak Arut, punya ayat pegangan nggak Kak dalam hidupnya untuk menghilangkan rasa insecure dalam diri? Tadi yang sering saya singgung itu terkait dengan tanggung jawab ya. Bagaimana kita setia dalam perkara yang kecil, kemudian Tuhan akan tambahkan dengan hal yang jauh lebih besar. Itu adalah ayat pegangan saya dalam hidup. Tapi ketika itu dihubungkan dengan mengucap syukur, ya teman-teman bisa menghafal satu bagian yang mungkin sering sekali kalian baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi dalam segala keadaan hidup kita tuh sebenarnya nggak boleh meratapi sesuatu sampai kita jadi tidak aman. Bahkan banyak juga ayat-ayat di dalam Alkitab, jangan khawatir dengan hidupmu. Burung itu loh dipelihara Tuhan. Masa kita khawatir dengan hidup kita? Yang kita adalah orang yang ciptaan yang jauh lebih berharga dari sekedar burung-burung itu gitu. Jadi dalam segala keadaan kita, jangan berhenti mengucap syukur. Entah itu keadaan situasi keluarga kita, mungkin orang tua kita, pertemanan kita, ya mengucap syukur gitu. Bahkan juga dalam segala kelebihan dan kekurangan kita. Jadi jangan berhenti bersyukur, karena Tuhan akan menolong kita lewat rasa syukur itu untuk ya kita berpuas diri, dalam arti ya saya puas dengan apa yang Tuhan berikan. Tapi kalau saya mau mengupgrade itu ya nggak apa-apa juga. Saat kita sudah stepnya naik lebih tinggi lagi, mengucap syukur lagi, ternyata saya ada satu hal lagi yang Tuhan tambahkan. Mengucap syukur lagi, ada Tuhan yang Tuhan tambahkan. Jadi 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Oke, terima kasih Kak Ruth. 1 Tesalonika 5 ayat 18.
Dicatat lagi ya teman-teman. Terima kasih banyak ya Kak untuk ayat dan kata-katanya. Semoga kita semua dapat mengatasi rasa insecure ini dan gak hanya fokus pada kelemahan kita. Terlebih, kita bisa bersyukur dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Terutama bagi kita anak-anak muda di zaman sekarang, agar lebih bersyukur atas kelebihan dan talenta yang udah Tuhan kasih kepada kita. Sekian Eva Talk episode kali ini, semoga kita bisa mengubah rasa insecure tadi menjadi perasaan bersyukur. Saya selaku MC, mohon maaf bila terjadi salah kata. Saya Gaby Carmenita dan Kak Ruth selaku narasumber kita pamit undur diri. Sampai jumpa di Eva Talk episode berikutnya. God bless!